struktur pasar dan persaingan ya. Tapi ini kemarin yang saya pakai untuk ngajar S1 ya, sekarang sudah saya pakai untuk S2 nggak apa-apa. Materinya masih sama. Baik, perkuliahan hari ini saya akan masuk ke dalam struktur pasar dan tapi saya kadang-kadang tidak bisa memutar videonya itu ada di sini, tapi Bapak Ibu nanti bisa link ini bisa diputar di YouTube ya, nanti Bapak Ibu bisa putar sendiri ya, karena waktunya juga gini saya ternyata kelihatannya bisa ini mudah-mudahan ya. Bisa kelihatan Bapak Ibu videonya? Belum muncul, Pak. Tampilan Explorer. Belum muncul ya? Iya, belum. Iya. Belum muncul. Baik, Bapak Ibu. Karena seperti biasanya ini saya juga ada gangguan di linknya. Nanti Bapak Ibu bisa link sendiri di dalam YouTube ya. Oke, saya masuk saja ke materinya. Ya. Oke. Ini kemarin kok seperti ini ya. Ada gangguan sedikit tadi. Oke. Baik, kita akan mempelajari bagaimana makroekonomi terkait dengan struktur pasar dan tingkat persaingan. Oke. Struktur pasar dan persaingan itu ada persaingan sempurna, persaingan monopoli, dan persaingan oligopoli ya. Nanti di bagian kedua saya akan bahas khusus mengenai oligopolinya. Di bagian pertama ini saya akan bahas mengenai struktur pasar dan pasar persaingan untuk yang jenis persaingan sempurna, monopoli, dan monopolistik dulu. Oke. Definisi dari struktur pasar dan tingkat persaingan kita bisa lihat di sini adalah proses di mana ya, tingkat harga dan output ditentukan ya, dan sangat dipengaruhi oleh struktur pasarnya. Ya. Jadi di dalam pasar persaingan ya itu nanti harga dipengaruhi oleh struktur pasarnya. Ya, harga dan output itu artinya tingkat harga dan jumlah barang yang akan dibeli itu ditentukan oleh struktur pasarnya. Di mana pasar itu terdiri dari pembeli dan penjual, baik penjual aktual maupun penjual potensial dari suatu produk tertentu. Ya. Struktur pasar mengacu kepada lingkungan persaingan di mana pembeli dan penjual produk, barang, dan jasa itu berinteraksi. Nah, di dalam struktur pasar terdapat beberapa jenis struktur. Ya. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna, persaingan monopoli, dan persaingan monopolistik. Di mana persaingan sempurna itu adalah bentuk organisasi pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual serta produknya bersifat homogen. Ya, homogen itu serba ada ya.
Kemudian untuk monopoli itu adalah bentuk organisasi pasar di mana hanya ada satu perusahaan yang menjual produk yang tidak memiliki substitusi dekatnya. Nanti di belakang saya akan jelaskan contoh-contohnya ya. Kemudian untuk pasar persaingan monopolistik, ini adalah bentuk organisasi pasar di mana terdapat banyak penjual produk yang terdiferensiasi dan perusahaan-perusahaan cukup mudah keluar masuk di dalam industri dalam jangka panjang. Ya, ini persaingan monopolistik. Sebenarnya monopolistik itu gabungan antara monopoli dan persaingan sempurna. Kemudian pasar yang struktur pasar yang ketiga, yang keempat adalah oligopoli, yaitu bentuk organisasi pasar di mana hanya ada sedikit penjual terhadap sebuah produk yang homogen ataupun terdiferensiasi. Oke. Nah, kita sekarang melihat bagaimana derajat persaingan di dalam struktur pasar itu. Ini sudah kita jelaskan mengenai persaingan ya, jenis-jenis persaingan. Ada persaingan itu monopoli, oligopoli, persaingan monopolistik, dan persaingan sempurna. Nah, kita lihat ininya dulu, ya, derajatnya. Oke, ini saya kasih coret-coretan dikit. Jadi derajat persaingan struktur pasar itu makin ke atas, makin bersaing, ya. Jadi makin ke atas itu makin bersaing. Ini misalnya dari monopoli. Monopoli itu tidak ada persaingan. Oligopoli ada persaingan tapi sedikit. Persaingan monopolistik ini sudah banyak persaingan pembeli penjualnya, ya. Kemudian pasar persaingan sempurna itu di mana di sana ada banyak penjual dan pembeli, ya. Maka derajat persaingannya kalau yang dari bawah ke atas itu adalah sampai dengan yang sangat bersaing, gitu ya. Ya, jadi dari bawah ke atas itu lebih bersaing. Sedangkan kalau yang dari atas ke bawah ini kurang bersaing, ya. Artinya makin dari atas ke bawah itu makin kurang bersaing, ya. Ini dari derajat persaingan struktur. Ya. Nah, kita lihat sekarang yang bagian pertama adalah persaingan sempurna. Persaingan sempurna itu ditandai atau ciri-cirinya adalah banyak pembeli dan banyak penjual. Pembeli dan penjual sebagai penerima harga, bukan penentu harga. Ya. Produknya bersifat homogen, ya, serba ada. Ya. Kemudian sumber daya tercipta dengan mobilitas sempurna. Ya. Jadi tidak ada hambatan-hambatan di dalam distribusi. Ya. Ini ciri-cirinya. Kemudian pelaku ekonomi mempunyai pengetahuan atau informasi yang sama di dalam persaingan sempurna itu. Artinya informasi produk, informasi jasa itu baik pembeli maupun penjual dia sama-sama mengetahui informasi atau spesifikasi produknya. Contohnya bursa efek dalam kategori persaingan sempurna. Ya, di sana banyak saham-saham yang dijual, ya, dengan kriteria yang sama-sama sudah dituangkan di dalam prospektus, ya, sehingga setiap orang tahu, ya, bisa membaca, kalau berminat untuk membeli bisa mempelajarinya, ya, sehingga tidak ada istilah tertutup atau ketertutupan atau ya membeli kucing dalam karung, ya. Di dalam bursa efek bisa dipelajari. Kemudian pasar modal ini juga bagian dari bursa efek, ya. Pasar modal yang buka itu di Indonesia sekarang itu hanya di Bursa Efek Indonesia, ya. Kalau pasar modal itu terdiri dari saham, obligasi, kemudian ada reksadana dan seterusnya, ya. Kemudian ada pasar uang. Pasar uang itu yang di pelaku-pelakunya adalah perbankan, ya, atau perusahaan-perusahaan asuransi. Ini ada pasar uang di sana, ya. Yang membeli pasar uang itu bisa berupa deposito, bisa sertifikat deposito, ya, bisa bunga bank, ya. Itu yang masuk di pasar uang. Kemudian ada komoditas
komoditas baik itu komoditas pertanian, perkebunan dan sejenisnya itu ya. Ini masuk di dalam contoh-contoh produk-produk persaingan sempurna. Oke. Lalu di dalam persaingan sempurna, harga produk itu ditentukan pada perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran pasar produk tersebut. Ya. Perusahaan merupakan price taker karena harga ditentukan pasar dan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi. Ya, jadi pembeli maupun penjual itu tidak ada kekuatan untuk mempengaruhi harga maupun unit yang akan dibelinya. Ya. Maka kurva permintaannya akan berbentuk horizontal dan memiliki elastisitas tak ada. Ya. Kalau kita gambarkan nanti persaingannya di dalam pasar persaingan sempurna ini, di bagian vertikal ini adalah harganya, sedangkan yang horizontal ini adalah jumlah unit yang akan dibeli. Di dalam pasar persaingan itu ini dari sisi demand-nya, permintaannya ya. Nah, permintaan itu kalau di dalam konsumen, permintaan ini adalah permintaan konsumen ya. Jadi kalau harganya sekian misalnya, ya harganya P1, katakanlah ini P1, maka jumlah unit yang akan dibeli adalah Q1. Ya, Q1 ya. Oke. Kalau jumlah barang yang kalau harga barangnya itu turun, maka jumlah unit yang akan dibeli akan meningkat. Contohnya ini. Ya. Harga barangnya turun dari P1 ya, ke P2. Oke. Maka jumlah barang yang akan dibeli akan bertambah dari Q1 ke Q2. Ya. Ini adalah persaingan sempurna. Kalau harganya lebih rendah, maka jumlah unit yang akan dibeli lebih banyak. Kalau harganya lebih tinggi, jumlah unit yang akan dibeli lebih sedikit, ya akan turun ya. Tapi kalau harganya turun, ya, maka jumlah unit yang akan dibeli naik ya di sini. Oke. Ini dari sisi demand-nya. Nah, kemudian kalau dari sisi supply, ya supply-nya adalah seperti ini. Jadi prinsipnya sama. Kalau harganya misalnya P1, ya, maka jumlah unit yang ditawarkan ini kebalikan. Jumlah unit yang ditawarkan adalah P ini QS, ini QD ya berarti ya, ini QD. QD1, QD2 ya. Nah, sedangkan ini adalah QS1. QS-nya ada S-nya ya, QS1. Sedangkan kalau harganya T1 dari sisi penjualnya dia akan menjual QS1 ya. Tapi kalau harganya turun dari P1 ke P2, maka nanti jumlah unit yang akan dijual turun ya. Ini berpotongan dengan kurva S ya. Jumlah unit yang akan ditawarkan menjadi QS2. Ya. Jadi Bapak Ibu, penjual itu konsepnya gini, kalau harganya tinggi saya akan jual banyak, tapi kalau harganya rendah saya jualnya dikit saja, gitu ya prinsipnya. Sebaliknya kalau konsumen itu kalau harganya rendah saya akan beli sebanyak-banyaknya, tapi kalau harganya tinggi saya beli secukupnya saja, gitu ya istilahnya itu. Karena ada perbedaan kepentingan tadi, maka di dalam persaingan sempurna tadi harga itu tidak ditentukan oleh pembeli maupun oleh penjual. Yang menentukan harga adalah pasar, ya, interaksi antara keduanya. Maka diperoleh
perpotongan antara demand dan supply. Ini adalah titik di mana terjadi pertemuan antara supply dan demand. Nah, nanti di dalam gambarnya akan dibentuk seperti ini, ya. Nah, misalnya itu demand-nya adalah 400 apabila harganya 45. Ya, perpotongan antara demand dan supply itu ditentukan oleh interaksi antara supply dan demand. Ya. Oke. Nah, tetapi di dalam perusahaan persaingan sempurna ada perbedaannya. Misalnya harganya adalah P, jumlah unitnya adalah Q. Ya. Nah, di dalam perusahaan persaingan sempurna, ya, itu tercapai ya harga pada saat demand sama dengan harga, sama dengan average revenue, sama dengan marginal revenue. So, di dalam persaingan sempurna, penentuan harga itu contohnya adalah Q demand. Ya, Q demand itu adalah jumlah unit yang diminta. Persamaannya adalah 625 dikurangin P. Ini Q demand, permintaan unit, jumlah unit. Penentuan harga ya tadi ditentukan berdasarkan perpotongan antara QS dan QD ya. Nah, pertemuannya QS sama 625 minus P sama dengan 175 plus P ya. Ini sumbernya dari sini ya. Ini sumbernya dari sini. Yang ini sumbernya dari sana ya. Oke. Kalau kita potongkan, kita hitung, maka 450 sama dengan 10P. Ya, ini bergerak ya. Dari sini pindah ke sini menjadi minus, ya. Kemudian yang ini pindah ke sini menjadi plus, ya. Sehingga ditemukan 450 sama dengan 10P. Sehingga P-nya dapat dihitung adalah 45. 45 ya. Karena P-nya sudah diketahui QS, nanti kita masukkan juga ke dalam QD ya. Kita masukkan dulu ke dalam QD. QD-nya adalah 625 minus 5P. Ya. 625 5-nya tadi ya. Di sini kan tadi QS-nya kita masukkan P-nya diganti 45 ya. 175 ditambah 5P sama dengan 175 ditambah 5 plus 5 kali 45. Sehingga QS-nya saat harga 45 sama dengan 400. Jadi pertemuannya sama-sama jumlah unitnya di 400, yaitu pada harga 45. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi, kembali ke ininya, di sini ya, perpotongan antara QS dengan QD itu terjadi pada harga 400. Ya, pada unit 400 pada harga 45 ya. Ini adalah gambar dari persamaan yang baru hitung tadi ya. Persamaan dari sini gambarnya tadi kita sebutkan di depan tadi. Oke. Nah, kemudian analisis jangka pendek dalam pasar persaingan sempurna ini dilakukan dengan tujuan adalah untuk memaksimalkan laba. Ya. Dalam jangka pendek, beberapa input bersifat tetap dan menanggung biaya tetap terlepas
perusahaan berproduksi atau tidak. Ya. Sehingga meskipun dalam jangka pendek rugi, perusahaan dapat beroperasi sepanjang tetapnya. Ya. Nah, tingkat output terbaik pada perusahaan adalah MR sama dengan MC. Ya, sehingga harga adalah P sama dengan MR. Ya, P sama dengan MR. Ya, P itu price, MR itu adalah marginal revenue. Ya, marginal revenue, sehingga kalau digabungkan ini MR sama dengan MC sama dengan P. Oke, kalau kita gambarkan di dalam tingkat output terbaik perusahaan, gambarnya seperti ini. Nah, tapi kalau Bapak Ibu membaca grafik yang seperti ini, kira-kira ya dapat dibayangkan ya. Kalau bukan dari ekonomi atau statistik, Bapak Ibu akan kesulitan ya. Kita saja di belakangnya ini ya. Jadi di dalam analisis jangka pendek, perusahaan persaingan sempurna itu pada saat MR lebih besar daripada MC, ya, maka perusahaan akan terus meningkatkan penerimaan totalnya atau total revenue-nya dibandingkan dengan biaya totalnya, sehingga laba total bisa meningkat. Ya, dalam jangka pendek, ya, harus dicapai itu MR lebih besar daripada MC supaya total revenue-nya meningkat. Oke. Pada saat MR lebih kecil daripada MC, akan lebih menguntungkan bila perusahaan mengurangi output-nya karena perusahaan bisa menekan biaya. Produksinya jangan dilebih-lebihin ya, tetapi produksinya ya sesuai dengan permintaan saja supaya biayanya itu tidak terlalu tinggi ya, bisa menekan biaya. Pada saat MR sama dengan MC merupakan tingkat output yang terbaik ya. Pada saat MR sama dengan MC itu tingkat output yang terbaik karena dapat memaksimalkan laba total. Keseimbangan di dalam pasar persaingan sempurna, keseimbangan jangka pendek itu tercapai apabila berada pada titik yang diarsir atau garis yang area yang diarsir, yaitu titik EABC. Ini keuntungan perusahaan dapat dicapai. Ya, ini artinya di sini titiknya tidak boleh lebih rendah daripada kurva ATC, ya, average total cost. Ini perusahaan masih mengalami keuntungan. Perusahaan masih bisa beroperasi, ya, karena P masih di atas AFC, ya. Di gambar berikutnya ini, ya, perusahaan masih bisa beroperasi karena P masih berada di atas AFC, ya. AFC itu yang di sini kurvanya, ya. Jadi selama masih di atas AFC, artinya AFC itu sepanjang titik ini ya, sepanjang garis ini adalah titik terendahnya. Pada saat P sama dengan 15, ini perusahaan masih bisa beroperasi karena bisa menutup biaya tetapnya. Ya. Kalau sudah di bawah AFC, artinya sudah di bawah sini, ya, di sini, ini sudah tidak perlu lagi beroperasi karena akan rugi perusahaan, ya. Sehingga sampai pada titik H ini adalah titik tutup atau shutdown-nya perusahaan. Kalau sudah di bawah ini, ya, maka tidak perlu lagi beroperasi, akan rugi perusahaan itu. Di dalam analisis jangka panjangnya, ini berbeda sedikit lagi dari yang analisis jangka pendek tadi. Ya. Di dalam analisis jangka panjang, perusahaan persaingan sempurna, semua input dan biaya produksi itu bersifat variabel. Variabel itu berubah-ubah. Tingkat output yang terbaik bagi perusahaan dalam jangka panjang adalah pada saat harga sama dengan marginal revenue sama dengan LMC sama dengan titik terendah LAC. Ya. Jadi sebenarnya di dalam gambar tadi sudah ada posisi P ada di mana, MR di mana, LMC di mana, dan LAC-nya di mana. Ya. SATC ini adalah short run average cost atau biaya tetap, biaya total rata-rata dalam jangka pendek yang menggambarkan titik skala pabrik atau perusahaan. Ya, skala pabrik artinya yang menguntungkan, ya, atau masih bisa beroperasi. Agar optimum, SATC ini harus bersinggungan dengan LAC sehingga SMC sama dengan LMC.
ya. SMC sama dengan ML. Nanti kita bisa lihat di gambar ini, ya. SMC sama dengan LAC. Itu terjadi pada saat semuanya berpotongan di P, ya. SME, SMC berpotongan di C, di P, kemudian LMC berpotongan di C, di P, kemudian SATC juga berpotongan di P, dan LAC berpotongan di P. Ya, jadi pasar persaingan sempurna mencapai titik keseimbangan pada saat berproduksi pada titik LAC terendah. Ya, LAC kan ini. Ya. Nah, titik terendahnya LAC ya di sini juga, gitu ya. Laba ekonomis 0 itu sama dengan pendapatan total perusahaan hanya cukup untuk menutup seluruh biaya perusahaan baik implisit maupun eksplisit. Ya. Oke. Ya, laba ekonomis 0 itu tercapai apabila terjadi perpotongan antara LMC dengan LAC. Kemudian di dalam persaingan dalam perekonomian global ini ada pengembangannya lagi. Di dalam perekonomian global tadi ada grafik, ya, demand dan supply, ya. SX itu adalah supply terhadap produk X, kemudian DX itu adalah demand terhadap produk X, ya. Oke, produk X itu bisa disebutkan di sini adalah produk stick. Sedangkan SF, ya, SF ini adalah penawaran dunia. Oke, kita lihat sekarang produk A dan produk B ini adalah diproduksi dalam negeri. Ini ya, produk A dan produk B sampai dengan produk B, ya, jumlah unitnya adalah 200. Ini diproduksi dalam negeri. Sedangkan kebutuhan itu adalah A sampai dengan C. Kebutuhannya A sampai dengan C. Berarti kalau kebutuhannya itu adalah 600, hanya bisa dipenuhi dalam negeri dengan 200, maka B sampai dengan C itu adalah dipenuhi dari impor, ya, dari impor. B dan C itu adalah produk yang didatangkan melalui impor, ya. Oke. Nah, untuk menghindari supaya produsen dalam negeri itu tidak mengalami kerugian yang lebih besar karena adanya suplai dari luar, maka pemerintah harus turun tangan melakukan intervensi ekonomi. Ya. Intervensi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah itu dilakukan dalam beberapa bentuk. Ya, di antaranya ini bisa akumulatif, bisa alternatif. Ya. Antara lain adalah intervensi tarif. Ya, supaya produk-produk impor itu tidak membanjiri pasar dalam negeri, maka pemerintah mengenakan tarif impor. Ya, ada yang 20%, ada yang 15%, ada yang bahkan dinolin persennya, ya. Kalau produk dalam negerinya memang betul-betul tidak ada suplainya, ya. Itu ada yang dinolkan, ya. Kemudian selain tarif juga ada pajak, ya. Bisa berupa pajak pertambahan nilai, baik itu pertambahan nilai bahan barang-barang mewah atau barang-barang produksi, ya. Kemudian ada juga supaya tidak membanjiri pasar dalam negeri dilakukan namanya pembatasan atau kuota. Ya, diberikan kuota. Ini 600 kebutuhannya. Jangan 400 dong yang diberikan melalui yang dipenuhi melalui impor. Ya. Impornya 25% saja. Artinya bisa saja nanti produksi dalam negeri itu ditingkatkan menjadi 400 sehingga impornya cukup 200-nya saja, ya. Kalau yang terjadi sekarang ini adalah impornya lebih besar daripada produksi dalam negeri. Ya. Maka dengan adanya pembatasan impor,
misalnya dari 400 menjadi 200, maka nanti bisa digenjot produksi dalam negerinya yang 400. Ya. Selain itu, intervensi pemerintah itu bisa dilakukan juga dalam rangka di dalam rangka melindungi produsen dalam negeri, misalnya dengan dumping, ya, atau dengan namanya yang lain lagi, penetapan tarif, kuota, ada pajak, kemudian ada ya insentif fiskal misalnya, ya, atau tax holiday, tax allowance, atau master list. Nanti bisa dalam rangka itu untuk melindungi produsen dalam negeri. Kemudian di dalam persaingan perekonomian global, selain tadi adanya impor dan ekspor, ada masalah yang lain yang bisa terjadi, yaitu adanya perbedaan kurs valuta asing, ya, kurs valuta mata uang asing. Nah, di dalam kurs ini adalah mata uang asing, ya, yang dikonversi ke dalam mata uang domestik, atau sebaliknya, kurs mata uang domestik dikonversi ke mata uang asing, ya, itu adalah kurs. Nah, kurs mata uang itu bisa mengalami depresiasi maupun mengalami apresiasi, ya. Depresiasi mata uang domestik terhadap mata uang asing itu terjadi karena naiknya mata uang asing terhadap mata uang domestik. Ya. Sedangkan apresiasi mata uang domestik itu terjadi apabila turunnya harga mata uang asing terhadap mata uang domestik. Nah, ini barang langka yang kedua ini, ya. Yang terjadi ini adalah kebanyakan depresiasi mata uang domestik, ya. Ini Indonesia sekarang kurs valuta asingnya terhadap dolar Amerika itu lebih dari 14.000, ya. Ya, dulu zaman sebelum reformasi itu harga mata uang Indonesia itu 2.450, sekarang menjadi 14.000, ya. Itu adanya depresiasi, ya. Kalau apresiasi itu terjadi apabila mata uang asing itu lebih rendah, ya, menurun dibandingkan dengan mata uang domestik. Oke, ini barang langka, ya. Yang di sini ini barang langka. Ini kalau bisa mencapai misalnya target menurunkan mata uang asing dari 14.000 ke 10.000, itu berarti mengalami apresiasi, ya, mata uang rupiahnya. Oke. Kemudian di dalam persaingan perekonomian global tadi juga bisa kita jelaskan di sini. Namanya exchange rate, ya, atau nilai tukar dolar terhadap nilai euro, ya. Ini kalau kita membandingkan antara euro dengan dolar, ya. Kalau tadi membandingkan rupiah dengan mata uang dolar atau mata uang asing, ya. Nah, kalau kita lihat ini data di beberapa waktu yang lalu, suplai terhadap mata uang dolar itu adalah kurva suplainya ini, sedangkan permintaannya adalah kurva D ini, ya. Jadi permintaan dolar Amerika terhadap euro ini adalah kurva D, sedangkan suplainya dolar Amerika terhadap euro itu ada di kurva S, ya. Pada saat harga dolar itu adalah 2,1 di atas euro, maka jumlah unit yang dibeli adalah 400. Ya, ini contohnya saja kalau kita tarik garis lurus begini, ya. Ya, di sini, ya. Itu pada saat harga dolar itu 2,1 terhadap euro, maka jumlah dolar yang dibeli adalah 400. Tapi pada saat harga ini pada saat penawarannya, ya. Kemudian pada saat permintaannya, kalau harga dolarnya itu adalah 2,0, maka jumlah unit yang
akan dibelinya adalah 300. Ya. Artinya kalau harganya naik, ya, jumlah unit yang akan ditawarkan juga naik. Kalau harganya turun, jumlah unit yang akan ditawarkan juga turun. Ini kurva supply-nya. Kurva demand-nya juga demikian. Kalau harga yang ditawarkan itu harga yang diminta itu misalnya berubah dari 2,2, ini adalah jumlah unit yang dibeli 100. Kalau harganya turun dari 2,2 ke 2 atau ke yang kedua saja yang sudah ada grafiknya ini, kalau harganya di sini 2, ya, turun dari 2,2, maka jumlah unit yang akan dibeli itu adalah 300. Ya, jadi berubah dari 100 ke 300 unit yang akan dibeli. Ya, ini di dalam perekonomian global, di dalam exchange rate juga menganut prinsip supply and demand itu. Dan akhirnya ketemu nanti supply dan demand itu pada titik E, yaitu pada harga 2 dan pada unit 300. Oke. Ini supply euro dan demand euro. Baik, kita sekarang melihat kembali ke monopoli. Kalau tadi persaingan sempurna, sekarang kita kembali ke jenis persaingan, yaitu yang persaingan yang kedua adalah monopoli. Monopoli itu ciri-cirinya adalah penjual tunggal dan pembelinya banyak. Ya, dimana kalau ada penjualnya yang jumlahnya hanya ada 1 di seluruh Indonesia, dan pembelinya banyak, seluruh warga masyarakat, maka itu disebut ciri-ciri monopoli. Kemudian tidak ada substitusinya, artinya kalau produk itu hilang dari pasar, maka tidak ada lagi yang mensuplai barang-barang itu monopoli. Ya. Hambatan di dalam mobilitas sumber daya pada saat terjadi monopoli ini adalah bahwa perusahaan menguasai sepenuhnya persediaan bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Ya, jadi ini di dalam ciri-ciri monopolinya seperti itu. Kemudian biasanya perusahaan yang memegang produk barang dan jasa itu sudah mendaftarkan paten dan hak ciptanya. Ya. Contohnya listrik PLN itu hak ciptanya dipegang oleh PLN listrik itu ya. Kemudian ciri yang lain memiliki skala ekonomi yang tinggi ya, karena monopolinya terjadi karena monopoli alami ya, penggunaan sumber-sumber daya alam. Kemudian adanya hak monopoli dari pemerintah ya, ini yang sering terjadi karena pemerintah itu negara harus menguasai cabang-cabang produksi penting ya, sesuai dengan amanat di dalam Undang-Undang Dasar 45, bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Mestinya itu, ya. Jadi cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini amanat undang-undang. Jadi kalau sampai terjadi ya produk-produk barang-barang monopoli, barang-barang sumber daya alam dikuasai oleh asing atau dikuasai oleh swasta, maka pemerintah tidak menjalankan amanat undang-undang itu di pasal itu ya. Ini sekarang ini kita melihat kondisi kita cukup memprihatinkan karena banyak sumber daya alam yang dikuasai oleh asing atau dikuasai oleh perorangan. Seharusnya dikuasai oleh negara. Contohnya ya yang harus dikuasai oleh negara itu adalah PLN, ya, kemudian KAI, Pertamina, ini harusnya dikuasai oleh negara, ya, bukan dikuasai oleh asing, ya, bahkan asing atau perorangan, ya. Ini menguasai hajat hidup orang banyak. Okay. Penentuan harga dan output jangka pendek di dalam pasar monopoli, bahwa perusahaan monopoli seperti PLN, KAI itu adalah penentu harga.
Ya, harga tidak ditentukan oleh oleh konsumen, tapi ditentukan oleh perusahaan monopoli tadi. Karena merupakan penjual tunggal, produk yang tidak ada substitusinya. Nanti kalau sudah ada PT selain KAI ya untuk menyelenggarakan kereta api di Indonesia, ini bukan monopoli, sudah ada oligopoli nanti. Karena merupakan penjual tunggal produk yang tidak memiliki substitusi, sehingga kurva permintaannya adalah kemiringannya negatif. Ya. Nah, kurva MR akan berada di bawah kurva D, sehingga tingkat output paling menguntungkan adalah pada saat MR sama dengan MC, marginal revenue sama dengan marginal cost. Nanti kita lihat ya, ininya kurvanya. Penentuan harga terbaik dicapai pada saat P lebih besar daripada MR, ya, marginal revenue, ya, P lebih besar daripada marginal revenue-nya. Nah, titik impas atau rugi dan untung tergantung pada ATC, ya, di mana kalau P sama dengan ATC maka tingkat harga atau produk mencapai output yang terbaik. P lebih besar daripada ATC masih mendapatkan keuntungan, sedangkan kalau P lebih kecil daripada ATC maka akan terjadi kerugian. Ya. Kemudian pada saat monopoli di dalam jangka pendek itu nanti akan terjadi seperti ini ya. Pada saat P sama dengan Q sama dengan 500 ya. Maka P-nya adalah 11 ya. Ini perpotongan dari P sama dengan 11 dengan pada saat unit yang akan dibeli 500. Ini permintaan pada pasar monopoli untuk keseimbangan jangka pendek. Ya. Nah, tadi dijelaskan bahwa MR sama dengan MC itu adalah menguntungkan. Ya, MR sama dengan MC itu terjadi di sini ya. MR sama dengan MC. Itu terjadi pada titik E, yaitu jumlah unitnya 500 pada harga 6 ya. Ini adalah titik untung yang paling optimal. Oke. Kemudian di dalam jangka panjang sekarang, monopoli tadi yang jangka pendek, sekarang yang jangka panjang. Dalam jangka panjang, semua output dan biaya produksi adalah variabel. Tadi ya, di depan juga sudah kita jelaskan. Tingkat output terbaik terjadi pada saat P sama dengan LMC. Ya. Ya, di sini adalah P sama dengan LMC. Ya, LMC di sini. Ini dalam keseimbangan jangka panjang, P sama dengan LMC itu terjadi di sini. Ini LMC, P-nya berarti ada di sini. Ya. Ini titik output terbaiknya. Sedangkan skala pabrik yang optimum adalah pada saat kurva SATC bersinggungan dengan LAC. Ya. SATC bersinggungan dengan LAC. SATC adalah di sini ya, bersinggungan dengan LMC. Ya. LMC-nya berada di sini. Ya. LAC dengan SATC. Bersinggungannya di sini ya, bukan di situ, di sini ya. SATC dengan LMC. Sebentar kita lihat kembali. LAC dengan SATC ya. LAC-nya di sini, SATC-nya di sini. Berarti di sini ya. Oke, di kurva ini ya. Kemudian berikutnya, perusahaan monopoli dapat menikmati laba ekonomis jangka panjang karena dapat menghalangi masuknya pemain baru di industri. Ya, jadi pada saat harga terendah itu pemain baru tidak akan bisa masuk. Karena apa? Kalau masuk rugi. Ya, perusahaan monopoli tetap bisa beroperasi karena dia sudah sudah memiliki
sudah beroperasi sebelumnya, sehingga biaya-biaya biaya-biaya tetapnya itu sudah dimiliki ya, bukan baru diusahakan tapi sudah dimiliki. Jadi industri baru tidak akan berani masuk karena untuk investasi di situ dengan harga terendah tadi mereka akan rugi. Ya. Karena perusahaan tidak perlu memproduksi pada titik terendah. Ya. Tetapi pada titik terendah LAC ini perusahaan tidak perlu berproduksi. Ya, jadi pada rendah LAC ya ini perusahaan tidak perlu berproduksi. Titik rendahnya terjadi di sini ya. Ini titik terendahnya. Ya, maka di bawahnya ini perusahaan tidak perlu berproduksi karena kalau berproduksi rugi. Kalau yang di sini masih bisa berproduksi ya karena biaya tetapnya masih tertutup. Ini biaya tetapnya titiknya ada di sini ya. P sama dengan LAC ya. Ini masih bisa berproduksi pada titik terendahnya. Baik. Nah, di dalam pasar monopoli itu ada biaya sosial ya, yang dapat kita gambarkan adalah surplus masyarakat dan kerugian masyarakat. Ya. Perbedaan antara surplus masyarakat itu terjadi apabila dengan apa yang sebenarnya dibayar oleh konsumen. Ya, dari di sini ya, titik ini atau grafik ini ya, ini adalah konsumen surplus ya di dalam pasar monopoli. Ya, ini artinya di sini ini adalah titik-titik yang menguntungkan. Nah, sampai dengan mencapai di sini ya, ini nanti loss consumer under monopoly ya. Jadi di sini adalah titik-titik kerugian masyarakat ya dalam pasar persaingan monopoli. Oke. Sekarang kita masuk ke pasar yang ketiga yaitu persaingan monopolistik. Ya, tadi ada pasar persaingan sempurna, persaingan monopoli, yang ketiga adalah pasar persaingan monopolistik. Monopolistik merupakan campuran antara persaingan sempurna dengan persaingan monopoli, ya, gabungan. Unsur persaingan sempurna berasal dari banyaknya penjual dan banyaknya pembeli. Sedangkan unsur monopoli berasal dari produk terdiferensiasi. Ya. Ciri-ciri yang lain sumber daya terjadi dengan mobilitas yang sempurna. Tidak ada hambatan distribusi ya, distribusinya normal. Bisa menentukan karakteristik produk dan beban penjualannya sendiri ya. Di dalam pasar persaingan monopolistik ini perusahaan bisa menentukan karakteristik produk dan beban penjualannya sendiri. Contohnya biaya iklan ya, iklan produk. Kemudian ciri yang lain mampu menentukan harga dan kuantitas produknya sendiri ya. Ini di dalam monopolistik. Lalu ini contohnya adalah fast food ya, pakaian, industri retail, toko sepatu dan lain-lain. Ini adalah contoh-contoh monopolistik. Oke. Kemudian di dalam pasar persaingan monopolistik, penentuan harga dan output dalam jangka pendek itu ditentukan untuk perusahaan monopolistik menghasilkan produk yang terdiferensiasi sehingga kurvanya permintaannya negatif. Kurva permintaannya negatif. Karena banyak produk yang bisa disubstitusi dekatnya, kurva permintaannya sangat elastis terhadap perubahan harga. Produk terbaiknya tercapai pada saat MR sama dengan MC. Ini output terbaiknya. Pada saat MR sama dengan MC. Kemudian pada saat MR lebih besar dari MC, laba bisa diperbesar dengan meningkatkan output. Ya. Output itu jumlah produksi. Pada saat MR lebih kecil daripada
MC, laba total ditambah kalau MR lebih kecil daripada MC, maka kecenderungan perusahaan monopolistik akan mengurangi output-nya. Ya. Sehingga jika pada saat output terbaiknya, maka P lebih besar daripada ATC, maka perusahaan akan impas, ya, break even point. Kemudian kalau P lebih kecil daripada ATC, perusahaan akan merugi dan masih tetap beroperasi sepanjang P lebih besar daripada AFC, average variable cost. Ya. Nah, kalau kita gambarkan tadi di dalam persaingan monopolistik, keseimbangan jangka pendek tadi, ya, tercapai apabila MR sama dengan MC. Ya. Ya, ini titik untungnya, ya. Makin ke atas ya makin untung, ya, makin untung. Ya, terus kemudian sampai dengan nanti titik terendahnya, ya. Oke, kalau kita lihat di sini tadi, kalau MR lebih besar daripada MC maka makin untung. Kalau MR lebih kecil daripada MC makin rugi, ya. Jadi MR MC ini diperoleh pada saat di sini. Kalau MR-nya lebih besar dari MC-nya lebih besar dari MR, itu artinya ke atas ini makin untung. Kalau MR-nya makin ke bawah, ya, MC-nya makin di bawah MR, maka ini makin rugi. Ya, sampai dengan titik di mana sampai dengan titik tadi di mana P sama dengan AFC, tapi tidak digambarkan di situ, ya, atau P lebih kecil daripada ATC. P lebih kecil dari ATC, lihat di sini, ya. P lebih kecil dari ATC. Ya. P lebih kecil daripada ATC. ATC-nya di sini. Ya. Ya. ATC-nya di kurva ini, P yang terkecil adalah di sini. Ya, ini masih bisa berproduksi. Kalau sudah di bawahnya sudah tidak bisa diproduksi lagi. Misalnya P-nya ada di bawah 7, ya, ini sudah tidak bisa berproduksi lagi. Kalau di atas 7, harganya masih makin untung. Oke. Nah, di dalam persaingan jangka panjang di pasar monopolistik, dalam jangka panjang semua perusahaan monopolistik hanya mencapai titik impas dan berproduksi pada bagian kurva LAC yang memiliki kemiringan negatif. Ya. Jadi dalam jangka panjang di dalam pasar persaingan monopolistik ini semua perusahaan sebenarnya hanya mencapai titik impas saja. Ya. Jika perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik memperoleh laba dalam jangka pendek, maka akan lebih banyak perusahaan yang masuk ke dalam pasar, ya, ke dalam pasar dalam jangka panjang. Sehingga titik keseimbangan berpindah dari titik terendah LAC. Titik terendah LAC terjadi pada sini, ya. Oke, ini dalam pasar persaingan monopolistik keseimbangan jangka panjang. Pada dasarnya semua perusahaan pada pasar persaingan monopolistik ini tercapai hanya mencapai perusahaan persaingan monopolistik. Balanya perusahaan dapat meningkatkan variasi produk dan beban penjualan. Ya, beban penjualannya itu bisa dilakukan dengan biaya iklan untuk meningkatkan monopolistik. Mereka akan lakukan.
Perusahaan juga dapat mengeluarkan lebih banyak uang untuk variasi produk dan usaha penjualan selama MR-nya yang diperoleh akibat kegiatan ini masih melebihi MC, ya, dan berakhir hingga pada saat MR sama dengan MC, ya. Ini masih dilakukan, ya. MR lebih besar daripada MC, ya. Biaya ini adalah termasuk pengeluaran untuk penjualan, ya, selling expense pada pasar persaingan monopolistik dalam jangka panjang. Oke. Jadi mengikuti dalam jangka panjang ini adalah LAC ini, ya, long average cost-nya ini masih bisa memenuhi kriteria sepanjang tidak melebihi kurva LAC, ya. Dan biaya tanpa pengeluaran without selling expense ini terjadi pada saat kurvanya berada pada kurva LAC normal, ya, tidak ada biaya, tidak ada tanda bintangnya ini, ya. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini mengenai pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik. Kita lihat dulu absensinya, ya. Ada 34 mahasiswa yang hadir di sini. Tolong dibuka videonya, ya. Tolong dibuka videonya supaya kelihatan semua. Nanti minta tolong ketua kelasnya siapa untuk screenshot. Ya, ketua kelasnya screenshot. Ini ada 2 halaman. Semuanya videonya dibuka dulu. Ya. Izin Pak, tadi ketua kelasnya mau sholat Pak. Ali Pak. Dengan saya Pak. Ya. Boleh silakan sekretaris kelasnya atau yang lain bisa membantu untuk screenshot, ya. Karena saya setiap kali mengajar diminta untuk laporan kegiatannya dalam bentuk foto juga. Baik Pak, saya coba bantu Pak. Ya. Ada 2 halaman, ya Mas, ya. Satu, 2, 3. Satu halaman lagi. 1, 2, 3. Tadi yang halaman. Siap. 1, 2. Ya, sudah Pak. Ya, terima kasih. Tolong di-share ke saya nanti, ya. Pak, untuk link absensinya nggak ada ya, Pak? Link absensinya, tolong ketua kelasnya bisa membuat ininya, link absensinya. Ya, mungkin nanti sebentar lagi Pak. Beliau lagi sholat tadi, izin ke saya. Bilang ke saya Pak Arif. Ya, tolong dibuatkan, ya. Terima kasih, ya. Sama teman-teman. Baik. Makroekonomi sebelumnya ada mau ditanyakan Bapak Ibu? Terlebih dalam kondisi mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing atau berbagi pengalaman dari tempat kerjanya atau dari pengetahuan yang dapatkannya misalnya di tempat lain.
Atau ternyata Bapak Ibu sekalian juga seorang trader makroekonomi misalnya, silahkan boleh sharing ya. Karena untuk makroekonomi ini adalah berdasarkan kondisi pada saat ini ya. Kalau dalam kondisi-kondisi normal ya ada di dalam teori-teori ekonomi, tetapi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini teori belum menjangkau ya. Teorinya yang biasa dia lakukan hanya yang keadaan minimum, keadaan maksimum ya, pada keadaan normal dan keadaan darurat saja. Keadaan pandemi seperti ini dibarengi dengan resesi ekonomi, dibarengi dengan krisis kesehatan ya, ini tentu keadaan-keadaan yang khusus ya. Bisa yang ekstrim-ekstrim biasanya tidak diungkap di dalam teori. Izin Pak, sedikit. Ya, silakan. Sedikit pengalaman share Pak ya. Dulu saya sampai sekarang bergabung salah satu perusahaan semen di Indonesia bagian timur. Melihat tahun 2016, 2017, 2018 kondisi semen tersebut itu bagus. Tapi ketika produk asing sudah masuk, jadi kalau nggak salah Pak ya, mohon diluruskan, itu izin membangun sebuah smelter ataupun membangun sebuah pabrik semen baru akhirnya dibuka, masuklah beberapa produk dari Cina. Nah, ketika itu masuk 2018, 19, produksi semen, salah satu semen tersebut itu numpuk Pak ya, banyak di pasar juga akhirnya nggak laku, nggak sampai habis, akhirnya numpuk. Nah, di situ saya sharing juga sama salah seorang bagian pemilik dari semen tersebut. Ini karena memang sudah masuk Pak ya, kalau nggak salah Pak ya, dari asing masuk, akhirnya tiba-tiba pengurangan tenaga kerja, terus daya belinya juga berkurang sampai sekarang. Jadi betul-betul pengaruh ketika dari luar Pak ya, ada pengaruh dari asing, perusahaan tersebut akhirnya tetap jalan tapi tidak sebagus 3-4 tahun yang lalu Pak. Jadi saya setidaknya ada gambaran ya, seperti itu ternyata persaingan pasar dan juga kualitas yang ditunjukkan, apalagi perbedaan harga kalau tidak salah yang dari luar itu cuma berapa, tidak sampai berapa puluh ribu itu, akhirnya pastikan di pasar juga berbeda pembelinya. Seperti itu Pak, share pengalaman Pak. Baik, ini adalah sharing pengalaman yang baik ya. Jadi tadi di dalam permintaan dan penawaran tadi saya juga sudah jelaskan ya. Jadi di dalam pasar persaingan global, karena sudah ada asing yang masuk, itu sudah ada unsur-unsur globalnya masuk ke dalamnya. Jadi di dalam pasar persaingan global itu sudah ada pengaruh dari impor dan ekspor ya. Nah, kalau yang dicontohkan tadi di semen tadi ya, semen itu misalnya kebutuhan Indonesia adalah 600 sekian ya, 600 sekian unit. Sekian unit karena produksi dalam negeri hanya bisa dipenuhi dengan 200, maka sisanya harus diimpor dari luar negeri. Tetapi persoalannya bukan itu sebenarnya. Kita punya produksi lebih dari 200 ya, dengan kebutuhan totalnya adalah 600. Berarti kita tinggal mencari dari luar itu adalah 200. Jangan mengambil porsinya produksi dalam negeri. Misalnya produksi dalam negeri mampu mencapai 400 ya maksimalkan pencapaian itu. Dan untuk produksi impor ya itu bisa dilakukan dengan cara kebijakan pemerintah yang lainnya, misalnya kebijakan dalam rangka untuk kebijakan proteksi, kebijakan dumping, restriksi, ya, kemudian pengenaan tambahan nilai dan sebagainya. Nah, sekarang persoalannya yang baru muncul, ya, dari jumlah produsen dalam negeri yang beroperasi saat ini
pemerintah membuka keran adanya, ya, ini sebenarnya bukan produk dalam negeri secara murni, tetapi adalah asing yang masuk sebagai PMA di Indonesia. Dia akan memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi sebenarnya dia mengambil porsinya dari pasar yang sudah ada, ya, porsi yang sudah ada, ya, tadi kebutuhannya 600, dalam negeri hanya mencukupi 200, maka dia mengundang investor asing masuk ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan yang 400-nya tadi. Mestinya yang 400 tadi digenjot produksi dalam dari memanggil investasi asing dalam rangka untuk memenuhi memang ada investasi asing masuk itu adalah dalam rangka untuk percepatan pemerintah mendatangkan investasi asing yaitu untuk itu bisa menawarkan harga yang tadi masuk ke Indonesia ya tentu saja mereka bisa menjual dengan harga murah. Karena apa? Lebih dari 20 tahun kalau investasinya di atas 30 triliun tadi, ya. Itu secara mendatangkan investasi dengan mereka tidak bayar pajak, dapat fasilitas tax holiday, tax loan, mas asing makin tinggi. Kalau mereka kabur dari Indonesia, ya sudah, investasinya nanti akan akan hilang dari Indonesia nanti. Ya, tapi kalau diperkuat adalah dalam negeri, maka mau kemana gitu, ya, yang sudah sharing. Ada lagi Bapak Ibu yang baik, Bapak Ibu, kalau baik. Baik, bagian yang kedua ini kita akan bicarakan mengenai pasar oligopoli dan arsitektur perusahaan. Oke. Ini tadi gambarnya adalah gambar yang disindir oleh Pak Samsan tadi, ya. Semen asing boleh masuk, ya. Ini salah satunya adalah Holcim, ya. Betul nggak Pak? Persaingannya dari Holcim atau semen merah putih, ya. Ada lagi yang merah putih, ya. Ini merusak produsen dalam negeri, ya. Ya, karena mereka investasi di Indonesia dalam jumlah besar, harganya bisa turun karena dia tidak membayar pajak selama masa investasi kira-kira bisa 20 tahun atau lebih bahkan, ya. Pantas saja dia bisa membuat harga lebih murah, kualitas yang baik karena mesin-mesinnya masih baru, ya. Nah, oligopoli itu arti dan sumbernya bisa kita lihat di sini.
Oligopoli adalah satu bentuk organisasi pasar di mana penjual atas sebuah produk yang homogen atau terdiferensiasi, tapi jumlahnya sedikit. Ya, contohnya semen tadi, semen itu di Indonesia jumlahnya tidak banyak. Ya, itu adalah. Punten Pak, slide-nya belum ada. Oh maaf. Iya, punten. Ya, saya ulang lagi ya. Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak. Baik, terima kasih ya. Jadi oligopoli itu adalah suatu bentuk organisasi pasar di mana penjual atas sebuah produk yang homogen atau terdiferensiasi jumlahnya sedikit. Ya, contohnya tadi adalah industri semen. Industri semen itu di seluruh Indonesia itu jumlahnya tidak lebih dari 5 pabrik-pabrik semen di Indonesia menjadi semen Indonesia itu jumlah produsennya menjadi sedikit. Ya, selain semen Indonesia tadi ada Holcim, ada semen merah putih ya, dan sedikit lagi yang ada di Indonesia ya. Apabila hanya ada 2 penjual namanya duopoli ya, tapi kalau ada lebih dari kurang dari 2 maka namanya adanya monopoli. Tapi kalau 2 atau lebih tapi tidak lebih dari 10 itu namanya oligopoli. Oligopoli murni ini terjadi apabila produknya homogen ya. Oligopoli terdiferensiasi itu terjadi apabila produknya terdiferensiasi. Ya. Oke. Contoh oligopoli ini adalah terjadi pada industri produk homogen baja, aluminium, kaca, besi. Tidak banyak produsennya di Indonesia. Industri baja itu kalau kita hitung mungkin hanya ada 3 di Indonesia itu selain Krakatau Steel, mungkin juga ada Iron Steel ya, Murinda itu juga memproduksi baja. Kemudian aluminium ini juga tidak banyak ya. Kaca itu saya lihat yang terkenal itu kaca itu ya perusahaan dari Jepang itu ya. Ya. Apa namanya Bapak Ibu? Perusahaan kaca yang dari Jepang. Asia Glass, Pak. Ya. Itu tidak banyak ya yang produk-produk seperti itu. Kemudian untuk produk yang terdiferensiasi itu ada mobil, rokok, sabun, deterjen, sereal ya. Kalau kita sebut motor itu juga termasuk produk-produk oligopoli tetapi yang terdiferensiasi ya. Tindakan setiap perusahaan akan mempengaruhi perusahaan lain dalam industri. Oke. Oligopoli biasanya memilih bersaing dalam diferensiasi produk, iklan, dan pemberian layanan ya. Artinya kategori persaingan non harga. Di dalam pasar oligopoli, sumber terjadinya oligopoli itu apabila melihat dari skala ekonominya ya, economic of scale, bukan biayanya, tapi bukan harganya, tapi dari skala produksinya. Kemudian dibutuhkan investasi modal yang besar. Oligopoli contohnya mau membuat pabrik baru di Indonesia, ya itu dibutuhkan investasi yang besar. Membuat pabrik semen di Indonesia itu membutuhkan investasi yang besar. Membuat pabrik aluminium di Indonesia atau nikel di Indonesia itu investasinya membutuhkan biaya yang sangat besar, ya. Dan nanti skala ekonominya juga besar. Ya, ini menjadi sumber terjadinya oligopoli, ya. Kemudian proses produksinya dipatenkan, ya, sehingga kalau ditiru oleh produsen lain itu ada biaya royalti yang harus dibayar. Loyalitas mereknya ini juga menyebabkan terjadinya oligopoli, ya, Bapak Ibu. Kalau mau melihat contohnya contoh yang nyata ya, yang namanya sepeda motor zaman dulu itu ya Honda ya. Kalau bukan Honda itu bukan sepeda motor katanya ya. Kalau mesin cuci mesin pompa air itu dulu namanya Sanyo ya.
sekarang saja Sanyo itu sudah tidak ada di Indonesia ya, sehingga sudah ada merek-merek lain yang menjadi loyalitasnya. Ya, orang menyebut semuanya mesin air itu ya Sanyo ya. Walaupun mereknya ada merek lain, tapi disebutnya juga Sanyo ya. Sanyonya dinyalain atau belum, itu airnya habis ya. Yang disebut Sanyonya bukan pompa airnya ya. Ini adalah loyalitas merek. Kemudian mengendalikan bahan baku. Jadi perusahaan oligopoli itu memiliki sumber-sumber bahan baku sendiri. Misalnya pabrik semen ya, dia eksplorasi gunung ya, misalnya yang ada komponen-komponen bahan baku semennya ya. Kemudian industri pasir besi ya, itu untuk produksi bahan baku besi, produksi nikel ya untuk baterai ya, itu mengendalikan bahan baku produksi sendiri. Kemudian pemberian hak bisnis diberikan oleh pemerintah ya, seperti yang terjadi di pabrik nikel di Sulawesi Tengah dan Tenggara itu ya, itu banyak pemberian hak bisnis dari pemerintah diberikan di sana ya. Jadi ada investor asing masuk ke Indonesia, diberikan hak oleh pemerintah. Ya, ini. Nah, kenapa mesti asing yang diberikan ya? Mungkin karena mereka punya investasinya, punya teknologinya, punya keahliannya ya, sehingga belum bisa dilakukan oleh orang Indonesia ya. Seharusnya nanti secara bertahap ya, investasi asing yang seperti itu harus dikembalikan kepada Indonesia, kepada masyarakat Indonesia. Tapi kapan kembalinya juga ya, kalau investasi asing itu waktunya 90 tahun diberikan konsesinya, kemudian setelah 90 tahun bisa diperpanjang lagi 90 tahun kemudian, wah wassalam lah, mereka itu akan menguasai tambang-tambang Indonesia sampai habis ya, 180 tahun kan lama ya. Kapan lagi anak bangsa bisa menguasai tambang-tambang yang ekonomi tinggi, yang ekonomi scale-nya tinggi itu ya. Jadi menurut saya terlalu lama pemberian konsesi kepada investor asing untuk menguasai tambang-tambang kita ini ya. Lihat saja Freeport saja dari tahun 60 tahun 67 ya kalau nggak salah, atau tahun 50-an berapa gitu. Itu saja rasanya sampai sekarang sudah sangat lama mengeruk emas Indonesia ya. Sudah sangat lama, apalagi yang diberikan sampai dengan jangka waktu 90 tahun dan bisa diperpanjang. Nanti kita sudah sulit untuk mengambil alih tambang-tambang itu kembali kepada negara ya, karena penguasa negaranya sudah berbeda orang, berganti orang ya. Mana tahu mereka itu sudah administrasi perizinan dan sebagainya itu sudah sulit untuk ambil alih lagi nanti kalau sudah 180 tahun ya, karena sudah berganti generasi, bisa 2 kali 3 kali generasi ya. Siapa yang tahu administrasinya ya. Oke. Kemudian juga terjadinya oligopoli itu karena penentu ya, biasanya terjadi karena adanya kartel nih ya, penentuan limit harga. Jadi pernah terjadi ini pada industri penerbangan ya. Jadi ada oligopoli di industri penerbangan itu menetapkan harga limit ya, harga terendah dengan alasan tidak boleh menjual harga terendah itu karena menyangkut masalah keselamatan ya, nanti menjadi terabaikan. Nah, boleh-boleh saja alasannya oligopoli harga tadi. Pengukuran oligopoli itu bisa dilihat dari rasio konsentrasi, ya. Kemudian dari indeks Herfindah. Tes rasio ini mengukur persentase penjualan total yang dilakukan oleh 4, 8, atau 12 perusahaan terbesar terhadap total penjualan dalam industri. Nanti ada rasionya di atas 50 sampai dengan 60. Ini sudah kategori oligopoli. Ya. Kemudian menggunakan indeks Herfindah di dalam pengukurannya. Indeks ini dihitung dengan menjumlahkan nilai kuadrat pangsa pasar semua perusahaan di dalam pasar. Ya. Saya tidak sampai kepada bagaimana mengukurnya ya, cuman contoh-contoh pengukurannya saja. Kemudian teori pasar yang diperebutkan atau contestable market ini jika keluar masuk dalam industri relatif
mudah, maka perusahaan sempurna. Baik. Selain itu, di dalam oligopoli kita juga mengenal namanya karakteristik model Cournot. Ya, ini diperkenalkan oleh Francois Augustin Cournot. Ya, saya juga belum pernah berkenalan dengan beliau ini ya. Model Cournot ini menganggap ada keterkaitan di antara perusahaan yang bergantung. Karakteristik model pasar Cournot ini terdapat lebih dari satu perusahaan untuk produk yang dihasilkan yang bersifat homogen. Perusahaan di dalam pasar ya dari dulu hanya itu saja. Ada yang masuk tapi ada yang keluar ya. Contohnya itu kalau industri sepeda motor ya tidak lebih banyak dari itu. Paling ada pasar baru masuk tetapi masih impor ya, kayak BMW, kayak apa namanya ya motor-motor gede itu ya, itu bukan masuk di dalam kategori produk homogen, tapi itu adalah khusus ya. Kemudian mobil juga demikian, dari dulu sampai sekarang ya Toyota, ada Suzuki ya, ada lagi Mazda, Nissan ya, dan produk-produk yang akhirnya keluar Ford, ada Chevrolet, juga produk-produk yang dulu kecenderungannya malah berkurang masalah-masalah khusus. Karakteristik model Cournot ini adalah setiap perusahaan pasti akan berusaha memaksimumkan profitnya dengan harapan bahwa output, perusahaan menganggap bahwa output yang dihasilkan pesaingnya adalah tetap. Ya, ini asumsinya adalah perusahaan lain itu tidak menambah outputnya, sehingga semua perusahaan akan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan output pesaing tanpa menyadari bahwa gerakan mereka masing-masing itu menjadi dasar pengambilan keputusan pesaingnya. Model Cournot itu mengabaikan output yang dihasilkan oleh pesaingnya. Mereka anggap tetap ya, sehingga hanya mengasumsikan dirinya saja yang meningkat. Gitu ya. Kalau kita lihat reaksi dari Cournot model, ya, jadi bisa kita gambar terpatah. Ya, yang dikenal dengan istilah Paul Swayze. Ya, Paul Swayze, kalau orang marketing ini akan mengetahui ini dengan persis ya. Jika perusahaan oligopoli menaikkan harga, perusahaan lain tidak akan mengikuti sehingga permintaannya akan elastis. Ya, karena ini adalah model Cournot yang tadi mengabaikan output dari produk pesaingnya ya. Jika perusahaan oligopoli menurunkan harga, perusahaan lain akan mengikuti, ya, sehingga permintaan akan inelastis. Ya. Jadi mereka mengasumsikan, ya, kalau perusahaan oligopoli menaikkan harga, maka perusahaan lain tidak mengikuti. Kalau perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan lain akan mengikuti, sehingga permintaan menjadi inelastis. Ya, ini keterangan dari gambar tadi. Implikasinya dari situ adalah kurva permintaan akan terpatah, MR akan diskontinuitas, dan perusahaan oligopoli tidak akan mengubah harga ketika biaya marginalnya berubah. Ya, ini penjelasan dari kurva tadi. Oke. Kurva permintaan yang terpatah itu bisa dilihat dari sini. Ya. Jadi kalau kita lihat pada harga 7, ya, ini seharusnya kan ke sini ya. Terus kembali ya. Pada saat harga 7 di titik A, ya. Kemudian pada saat harga 6 berada di titik B. Nah, seharusnya ya, ini kan larinya ke sana kalau sorry ya.
saya kasih coret-coret lagi. Kurvanya terpatah, patahnya bagaimana? Ya, dari A ya seharusnya B, kemudian ke sana ya terusnya. Tapi karena terpatah maka dari A tidak ke B tetapi A ke G. Kemudian dari G seharusnya kan ke sana juga, tapi tidak karena terpatah menjadi ke H. Dan dari H ini ke G ya. Nah, ini titik patah-patahnya terjadi di sini. Ya. Dari A ke G, dari G ke H, dari H ke C. Ini titik patah-patahnya. Ya seharusnya kan dari A ke B, terus dari B ke sana tadi ya, ke sini terus ya. Atau yang dari sini tadi kalau sudah turun dilanjutkan lagi ke bawah. Ya. Ini tapi tidak terjadi. Demikian juga dengan kurva yang di sininya ya. Kurvanya terpatah ya. Dari C seharusnya kan nanti ke F nih. Tapi pada saat mencapai B ini dibelokkan ya, ke arah A. Ya. Ini kurva perpatahnya. Baik, di dalam oligopoli ini sering kita kenal dengan istilah kesepakatan kartel. Jadi kartel itu ada beberapa jenis kartel ya. Tapi kartel ini biasanya ada konotasi negatifnya ya. Bapak Ibu sering mendengar ya istilah kartel obat bius dan narkotika di Kolombia ya. Itu adalah istilah-istilah kartel yang negatif yang sering kita dengar ya. Di Meksiko ya, kemudian di Venezuela, di mana lagi itu ada kartel-kartel yang konotasinya negatif ya. Sebenarnya di dalam teori kartel itu tidak senegatif yang diberitakan di media-media. Hanya karena mereka itu adalah produknya yang produk-produk narkotika itu menjadi negatif ya. Di dalam pasar sering terjadi kolusi atau kerjasama antara perusahaan yang untuk membatasi persaingan dalam rangka meningkatkan keuntungan. Nah, kartel di Indonesia dulu juga pernah terjadi pada industri sepeda motor. Di Indonesia, industri sepeda motor itu kan ya tidak jauh-jauh kan, dari dulu sampai sekarang itu hanya ada Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki ya paling-paling itu ya. 4 itu dari dulu sampai sekarang 4 itu juga masih ada. Kalau muncul industri-industri motor baru, misalnya dulu ada Kanzen, ya, kemudian ada Shinkansen, ya, ada apa lagi itu ya, itu akhirnya kan hilang juga dari Indonesia. Ya. Sekarang yang masih tetap ada ya 4 itu tadi. Ya. Nah, di antara perusahaan-perusahaan sepeda motor tadi itu dulu pernah ada kasus kartel, ya, kartel harga. Nah, kartel harga itu akhirnya diadukan ke Komisi Persaingan Usaha dan diputuskan bersalah. 3 perusahaan diantaranya itu harus membayar denda. Ya. Kemudian 1 perusahaan yang lainnya tidak ikut di dalam kartel itu tidak terkena denda. Ya. Kartel itu ada 2, yaitu kartel berbagi pasar dan kartel terpusat. Ya. Kartel berbagi pasar itu memberikan setiap anggotanya hak eksklusif untuk beroperasi pada daerah geografis tertentu. Nah, ini adalah kartel pembagian pasar. Ini terjadi pada industri semen, ya, itu kan Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat. Kemudian industri pupuk itu juga sering menggunakan kartel berbagi pasar, ya. Industri A itu melayani Indonesia Barat, misalnya industri B melayani Tengah, industri C melayani Indonesia Timur, misalnya, yaitu berbagi pasar. Ya. Kemudian ada kartel terpusat. Ya, kartel terpusat itu adalah perjanjian resmi antara berbagai produsen oligopolistik dari suatu produk untuk menentukan harga monopoli, mengalokasikan output masing-masing anggotanya dan menentukan bagaimana laba dibagi-bagikan. Ya. Jadi ini kartel terpusat. Contoh dalam kartel terpusat ini bisa kita lihat di sini, perusahaan A atau perusahaan 1, perusahaan 2, ya, kemudian ada titik-titik lagi, perusahaan 3 dan seterusnya.
sehingga ini adalah industrinya tergabung dalam industri kartel. Ya. Nah, pembagiannya industri A dan B, industri A1 dan industri 2, ini kalau dibagi-bagi pasarnya, ini adalah dia bisa menetapkan harga di angka 7 sampai 8 dengan jumlah unit 20. Di perusahaan B dia bisa menetapkan harga 6 sampai 8 dengan harga 30. Ya. Kemudian setelah digabungkan di dalam satu industri kartel, maka seluruh industri kartel itu nanti paling tinggi harganya adalah 8. Paling rendah adalah 4. Ya, ini mereka bersepakat ya untuk menetapkan harga terendah 4 dan harga tertingginya 8. Ya, dengan jumlah unit yang akan menjadi pangsa pasarnya adalah 50 totalnya ya. Kalau ini ada industri yang lain nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 dan seterusnya, maka jumlahnya ini nanti akan menyesuaikan ya. Kalau masing-masing rata-rata 20 saja ya, untuk 5 perusahaan berarti ada 20 kali 5 ya, 100 ya. Oke, ada 100 ini. Kalau lebih dari 5 perusahaan ya nanti tambah lagi berapa nanti ya pembagiannya. Ya. Oke. Nah, di dalam oligopoli itu juga menganut kepemimpinan harga. Tadi di dalam oligopoli itu kan ada harga itu dianggap kalau menaikkan harga itu perusahaan lain tidak mengikuti, tapi kalau menurunkan harga perusahaan lain akan mengikuti yang ada di teorinya Baumol tadi ya. Nah, salah satu cara untuk membuat penyesuaian harga atau pasar tanpa harus kolusi dengan perang harga, maka dilakukan dengan kepemimpinan pasar. Ya. Oke, pemimpinan pasar itu yang mempunyai pangsa pasar itu nanti akan menjadi pemimpin pasar. Perusahaan yang diakui sebagai pemimpin harga itu melaksanakan perubahan harga dan kemudian perusahaan lainnya dengan cepat mengikutinya. Ini kepemimpinan harga. Misalnya tadi industri sepeda motor ya menaikkan harga untuk kelas 150 cc ya. Itu harga pasarnya dinaikkan. Maka nanti perusahaan lain yang tergabung di dalam industri sepeda motor tadi akan mengikutinya. Ya. Ini kepemimpinan harga. Sebagai barometer dari kepemimpinan harga ini adalah bahwa dia mempunyai industri yang terbesar, dominan atau perusahaan dengan biaya terendah di industrinya. Ya, contohnya tadi misalnya Honda, Yamaha, Suzuki itu mana yang paling besar di antara ketiganya, mana yang paling dominan di dalam pasarnya, kemudian perusahaan tersebut memiliki biaya rendah, itu ciri-cirinya atau barometernya dari kepemimpinan harga. Yang kedua, kurva permintaan didefinisikan sebagai kurva permintaan pasar, ya dikurangi pasokan oleh pengikut-pengikutnya. Ya, ini penjelasannya agak jelimet, lebih enak kita barometernya menggunakan industri yang menjadi pemimpin harga itu adalah industri yang terbesar di antara oligopoli tadi, dominan dan biayanya rendah, ya, biaya produksinya rendah. Kemudian kalau tadi ada kepemimpinan harga, maka ada perusahaan pengikut, ya. Perusahaan pengikut itu mengambil harga pasar seperti yang diberikan dan berperilaku sebagai persaingan sempurna. Ya, pengikutnya mengikuti nanti perkembangan harga yang dikeluarkan oleh pemimpin pasar tadi. Ya. Oke, price leadership itu bisa kita gambarkan seperti ini. Ya. Ya, keterangan dari gambar dari penjelasan di depan tadi seperti ini. Ya. Saya akan jelaskan implikasi efisiensi oligopoli ini seperti halnya monopoli, harga biasanya terjadi di atas LAC, ya, sehingga laba dalam pasar oligopoli tidak bisa tetap dalam jangka panjang karena ada hambatan masuk perusahaan ke pasar, ya, perusahaan baru ke pasar. Jadi kalau hanya ada 4 jenis industri tadi, ya,
biasanya perusahaan itu hanya akan mengambil break even point-nya, ya. Tetapi tujuannya dia bermain di break even point itu adalah untuk menghambat industri baru masuk. Contohnya industri baru yang masuk adalah dulu pernah ada motor-motor merek lain yang masuk, ya. Ada Mocin bermunculan beberapa waktu yang lalu. Tapi tiba-tiba sekarang sudah tidak ada lagi di pasaran, ya. Oke. Ini karena apa? Karena pasar oligopoli tadi itu beroperasi pada biaya rendah, sehingga industri baru tidak akan bisa masuk dengan biaya rendah itu. Nah, karena tidak akan break even point. Di oligopolistik biasanya tidak beroperasi pada titik terendah kurva LAC. Mereka hanya bermain di seputar LAC tapi tidak mau bermain di bawah kurva LAC, ya. Biasanya terjadi alokasi sumber daya yang tidak efisien pada perusahaan oligopoli industri ini, ya. Contohnya ketidakefisiensinya itu terjadi karena hanya untuk marketnya saja, mereka belum tentu mendapatkan keuntungan, tetapi masih tetap beroperasi supaya pasarnya itu tetap eksis, gitu ya. Produknya masih tetap eksis. Ketika produksi barang terdiferensiasi, mungkin akan terlalu banyak uang untuk pembuatan iklan dan perubahan model, ya. Jadi di dalam oligopoli tadi kan dimungkinkan adanya biaya iklan, ya, biaya penjualan lainnya, ya. Itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan penjualannya, ya, dengan menambah biaya-biaya iklan. Di dalam model maksimasi penjualannya, ya, diperkenalkan oleh Baumol, ya, rumusan dari model ini adalah maksimasi penjualan. Ya, manajer berusaha memaksimalkan penjualan setelah memastikan bahwa tingkat pengembalian yang memadai telah diperoleh, bukan untuk memaksimalkan keuntungan, ya. Jadi di dalam oligopoli itu maksimasi penjualan, ya, bukan semata-mata untuk memaksimalkan keuntungan, ya. Ini unik, ya, yang perlu kita ketahui. Maka contohnya ini, ya, si siapa ini yang Sophie, ya, Sophie itu berusaha memaksimalkan penjualannya, ya, dengan memastikan tingkat pengembalian yang memadai saja yang sudah diperoleh, ya. Bukan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan, ya. Dengan catatan nanti pesaingnya akan kehabisan napas, ya, kehabisan energi kalau mau bersaing dengan mereka, sehingga mereka nanti pada saat pesaingnya pada berjatuhan, dia akan memainkan harga sebagai pemimpin harga tadi, ya. Bisa jadi monopoli nanti, ya. Penjualan atau pendapatan atau ada total revenue-nya akan maksimal ketika perusahaan menghasilkan kuantitas yang menetapkan penerimaan marginal sama dengan 0, ya. Jadi mereka mengandalkan kepada total revenue-nya. Oke. Nah, sales maximization-nya modelnya seperti ini, ya, yang diperkenalkan oleh Baumol tadi. Oke. Jadi pada saat MR sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan 50. Dan maksimasi penjualannya diperoleh dari apabila MR sama dengan MC, di mana Q-nya sama dengan 40. Ini terjadi maksimasinya, ya. MR, ya, lebih besar daripada pada harga 40 ini, ya. Ya. Di dalam perkembangan oligopoli global, kalau tadi ada monopoli global, ada pasar persaingan global, ya. Sekarang kita lihat global oligopoli. Perkembangan oligopoli global itu terjadi kecenderungan bagi lahirnya oligopoli global, ya. Jadi kecenderungan lahirnya oligopoli global ini, ya, dari oligopoli regional tadi. Semakin cepat karena akan banyak perusahaan besar di dunia semakin bertambah akibat
sektor yang sedang berkembang ini adalah adanya perbankan internasional, industri hiburan dan komunikasi internasional, kemudian produk-produk sehari-hari, makanan, obat-obatan, elektronik, pesawat terbang komersial, ini adalah sektor-sektor yang berkembang ya. Ya, walaupun sekarang ini masih ada yang mengalami gangguan karena adanya pandemi ya. Perbankan internasional itu dengan banyaknya bank-bank asing yang masuk ke Indonesia, misalnya industri hiburan ini industri-industri yang misalnya afiliasi dengan misalnya Universal Studio ya, dari Amerika, ada yang ke Jepang, ada yang Hong Kong, ada yang sebagian masuk ke Indonesia. Kemudian produk-produk sehari-hari baik itu fast food maupun produk-produk obat-obatan, ya, elektronik, ya, ini terjadi oligopoli global. Ya. Sekarang di dunia ini perusahaan penghasil pesawat terbang itu kan ada berapa ya? Kalau kita lihat mereka itu adalah perusahaan oligopoli. Mereka saling berhubungan, kita tidak tahu saja ya. Misalnya ada Airbus itu yang diproduksi di Eropa ya, Uni Eropa. Kemudian di Amerika itu ada industri pesawat terbang yang namanya apa itu saudara? Pesawat-pesawat terbang dari Amerika yang banyak dipakai di Garuda atau penerbangan Indonesia itu Boeing ya, bukan Boeing ya, Boeing ya, itu salah satu industri pesawat terbang dunia ya. Kemudian dari Rusia itu ada apa itu Olev apa itu ya, industri atau Antonov ya. Kemudian di Indonesia itu menghasilkan pesawat terbang yang masih skala regional, pesawat CN235 atau pengembangannya lagi itu saya belum tahu ya. Kemudian ada industri yang Inggris itu mengeluarkan industri pesawat terbang juga, Prancis juga mengeluarkan industri pesawat terbang juga. Jadi tidak banyak di dunia ini industri penerbangan. Ya. Untuk komersial ya, kalau untuk militer hampir setiap negara maju itu memiliki industri pesawat terbang untuk kepentingan perang ya. Sebuah perusahaan bisa saja pada saat yang sama dia akan menghadapi persaingan dari oligopoli global yang lebih besar dan lebih efisien ya. Maka bisa saja nanti terjadi merger atau akuisisi. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sampai di sini saja kira-kira pertemuan kita pada hari ini ya, untuk arsitektur pasar itu nanti akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita akhiri? Sementara cukup Pak, banyak yang sudah diserap tadi dari Bapak, banyak. Alhamdulillah, semoga nanti kita bisa kalau tidak ada menyerap Pak. Ya. Materinya ya, saya share di baik Bapak, siap. Saya share di portal. Ya. Kalau ada yang membutuhkan nanti share juga kepada ketua kelas kalau yang membutuhkan materinya. Baik, sampai di sini ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Selamat hari libur ya. Terima kasih Pak. Sehat-sehat selalu Pak. Terima kasih Pak Yuni. Kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuni. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ketua atau Pak Ketua ada nggak? Ya Bu, gimana Bu? Nilai kita berapa kemarin UAS? UTS? Biar ada ancang-ancang buat UAS. Kesalahan kita gimana? Pasti Ibu paling besar Bu. Ah, masa sih? Pak Iip yang besar, aku nyontek sama Pak Iip. Bisa begitu. Yang penting lulus Bu, yang penting lulus. Pak Iip,
alamatnya di mana nih? Sore udah nggak ada ya? Alamatnya di puncak, Bu. Jauh bener. Nah, boleh main sini, Bu. Oh iya. Tapi nggak bisa ninggalin di sini. Pak ini dong, Pak Ketua nanyain dosen-dosen nilai berapa nih? Jadi buat ancang-ancang di UAS. Ya Bu, siap Bu. Kayaknya sih belum dikoreksi juga kayaknya. Tapi coba nanti saya tanyakan. Nah gitu loh. Siap, nanti kita sampaikan Bu. Ya Bu. Iya. Tolong ya, soalnya gini buat Siapa di share? buat kalau nilai sudah tahu kan, jadi salahnya di sini. Jadi nanti UAS-nya kita rubah gitu loh, sistem jawabannya. Makasih ya Pak Ketua. Siap Bu ya. Baik Bapak Ibu, sehat-sehat selalu ya. Amin. Saya izin leave, Ya. sampai jumpa lagi pertemuan berikutnya. Ya, selamat. Terima kasih.